atas kesempatan yang sudah Bapak berikan sesuai dengan janji kita kemarin bahwa hari ini kita akan mengadakan wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Nah, sebelumnya perkenalkan diri dulu Pak sedikit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Rudian Dongoran SPD SD sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 15855 Pinang Sori 15, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Bu atas terpilihnya Ibu sebagai guru penggerak di sekolah ini. Mudah-mudahan nanti bisa membawa dampak positif di sekolah SD Negeri 15855. Baik Pak, terima kasih atas dukungannya. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasinya mudah saja Bu. Jadi suatu itu dikatakan bujukan moral jika ada dua buah hal, yang satu benar dan yang satu lagi salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Oke, baik Pak. Jadi cara Bapak untuk mengidentifikasinya dengan cara melihat masalah itu. Kalau masalah tersebut salah dan benar menurut hukum, maka itu dikatakan bujukan moral. Kemudian kalau masalah itu sama-sama benar, maka itu dikatakan dilema etika. Baik Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, sebelumnya mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah dan mufakat. Oke, baik Pak. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan dalam sebuah masalah, berarti Bapak terlebih dahulu mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian bermusyawarah dengan warga sekolah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari sebuah masalah. Baik Pak, untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Langkah yang pertama yang saya lakukan adalah dengan mengambil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut terjadi dan masalah pemicuhannya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Oke, baik Pak. Jadi untuk menangani atau menyelesaikan masalahnya, Bapak memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan supaya keputusan terakhirnya nanti tidak merugikan antara kedua belah pihak, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi? Ya, terima kasih Bu. Hal yang perlu saya lakukan adalah melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi di kedua belah pihak. Oke, baik Pak. Jadi cara yang Bapak anggap efektif itu adalah melakukan dialog antara kedua belah pihak. Nah, untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan yang ada pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik Bu, terima kasih. Selama saya menjadi Kepala Sekolah SD Negeri 15855 di Kecamatan Pinang Sori,
tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga di sekolah. Jadi sebab tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan itu adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada saat hari itu juga agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru. Dengan melibatkan beberapa pihak terutama dengan Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan masukan yang baik serta pengawas sekolah dan komite sekolah tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Oke. Baik Pak, jadi untuk menyelesaikan masalahnya, Bapak menyelesaikan masalah tersebut secara langsung di sekolah hari itu juga dan bermusyawarah dengan Dewan Guru untuk mencari masukan atau keputusan yang terbaik. Nah untuk selanjutnya Pak, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Baik, jadi untuk mempermudah Bapak mengadakan musyawarah dan meminta saran kepada komite ataupun pengawas sekolah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik Pak, untuk selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tersebut? Sebagai pemimpin di sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Baik Pak, jadi dalam mengambil keputusan itu Bapak selalu mengadakan musyawarah dengan Dewan Guru untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih bijaksana. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan dan terima kasih juga atas dukungannya kepada saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini.